Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab 5, selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, kita akan mengkaji tentang pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Baik anak-anakku, kita akan membahas yang pertama tentang pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Nah, pada pembahasan yang pertama ini menceritakan tentang proses awalnya Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Anak-anakku, bahwasanya awal mulanya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Saat itu beliau berusia 40 tahun. Wahyu diturunkan oleh Malaikat Jibril di Gua Hira kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW melalui surat Al-Alaq, urutan surat yang ke-96 ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Berikut terjemahannya. 1. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 2. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. 3. Yang mengajar manusia dengan pena. 4. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk pada poin B, dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Apa sajakah itu? Yang pertama, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Yang kedua, reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Yang ketiga, usaha kaum kafir Quraisy dalam memusuhi dakwah Islam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk pada poin yang pertama, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Yang pertamanya adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan, yang ketiga dakwah di atas Bukit Sofa. Kemudian kita masuk pada poin yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Anak-anakku, baginda Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya melalui cara sembunyi-sembunyi, dimulai setelah turun wahyu kedua yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, anak-anakku, dakwah secara sembunyi ini, ketika itu orang-orang yang paling pertama kali menerima ajaran Nabi Muhammad SAW disebut dengan As-Sabiqul Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka itu adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita masuk pada poin B, yaitu dakwah secara terang-terangan. Pada poin ini, dakwah secara terang-terangan dimulai setelah turun wahyu Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah wahai Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Baik, kita masuk pada poin yang C, dakwah di atas Bukit Sofa. Pada poin ini, bahwasanya baginda besar Nabi Muhammad SAW menyampaikan siar dakwah Islam
di atas bukit Sofa, banyak sekali yang tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW, termasuk pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini mencela dan menghina Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Hai Muhammad, hanya untuk itukah engkau panggil kami kemari? Celakalah engkau." Nah, saat itu juga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang celaan Allah kepada Abu Lahab dan istrinya yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Lahab ayat 111 ayat 1 sampai 5. Kita masuk pada poin yang nomor 2, yaitu reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Apa saja reaksinya? Yang A, tidak menghendaki persamaan. Yang B, merasa ngeri dengan dunia setelah kematian. Yang C, merasa berat meninggalkan ajaran dan tradisi nenek moyang mereka. Yang D, tidak menerima larangan menyembah berhala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk pada poin ketiga, usaha kaum kafir Quraisy dalam memusuhi dakwah Islam. Apa sajakah itu? A. Menyiksa para budak yang telah masuk Islam. B. Menyiksa keluarga yang telah masuk Islam dan mengganggu jalan ibadah Rasulullah SAW. Yang C. Meminta Abu Thalib untuk membujuk Rasulullah SAW berhenti berdakwah. Yang D, berunding untuk saling menjalankan agama masing-masing secara bergantian. Baik anak-anakku yang soleh dan soleh, sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.